Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita dengarkan lagi tausiah dari Gus Ikdam berikut ini. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang disampaikannya. Amin. Pun, alhamdulillah malam hari ini hajatnya Pak Lurah itu yang ikhtiar sampai bertahun-tahun ke rumah saya, menghadirkan saya bersama tim hadroh, bahkan didukung oleh Ibu Bupati yang luar biasa. Saya benar-benar terkesan hadir di Kalimantan Tengah. Karena tidak semua daerah itu seperti ini. Artinya kalau ramenya semua rame. Tapi masalah menjaga saya itu istimewa bagi saya. Mulai saya di bandara disambut Ibu Bupati bersama Pak Wabub, bersama Kapolres, jajarannya lengkap banget sampai dewan-dewan nih. Kemudian saya itu dijaga nggak gampang diketemukan orang. Biasanya kalau di daerah-daerah lain itu dikit-dikit itu Gus ada ketemu ini. Roto-roto pangga njaluk foto Kesel, pangga foto niku kesel. Di rumahnya Pak Lurah alhamdulillah dijaga sama Pak Lurah. Sedikit tamu, mungkin hanya beberapa itu orang berkepentingan-kepentingan dan nggak begitu penting. Kadang kepentingannya pribadi, ya rata-rata foto kuwi mang. Tapi alhamdulillah mulai sama Ibu Bupati di rumah dinas sampai di sini. Alhamdulillah kita dijaga. Jadi saya siang itu bisa istirahat, keluar-keluar ketemu keluarga, dungo, foto secukupnya, kemudian masuk lagi, kemudian ngaji. Lah ini alhamdulillah terima kasih loh Ibu Bupati. Iya, biasanya kalau di daerah lain wis foto, sing rondo foto apa wis ngeluh aku, jibek aku kadang. Jadi mau kita ngaji, tujuannya ngaji, akhirnya kita sudah capek, waktu ngaji wis capek. Wis fisiknya telas, mek ngrungokne curhatane wong-wong karo foto kuwi mang. Bukannya tidak mau tidak, tapi ada batasnya, nggih. Jadi mohon maaf ketika saya tadi tidak bisa menemui beberapa tamu-tamu, mohon maaf nggih. Mungkin belum waktunya gitu aja nggih. Nggih. Tapi alhamdulillah hajatnya Pak Lurah malam hari ini adalah ulang tahun desa yang ke-43. Tadi beberapa waktu Pak MC menyampaikan bahwasanya ini adalah syukuran keberhasilan desa ini karena oleh Allah telah dijaga sampai 43 tahun. Dan semoga menjadi desa yang benar-benar barokah yang menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Berarti kalau acara tasyakuran desa, berarti acara malam hari ini hajatnya itu adalah tasyakuran. Syukuran. Lah ketika kita berbicara tentang syukur, kita itu harus benar-benar memahami dan mengetahui caranya dan apa maksudnya syukur. Banyak orang yang sudah membuat story, entah itu di Instagramnya, di WA-nya, di Facebooknya. Saya bersyukur. Tapi dalam implementasi prakteknya, ini tidak menunjukkan rasa syukur. Kata tiang ngoten niku, banyak orang seperti itu. Wow, saya sudah bersyukur. Itu katanya, tapi dalam implementasi praktik, nah biasanya belum. Lah maka dari itu kula pengen bahas. Apa to sing diarani syukur? Apa to yang dinamakan syukur, yang benar-benar syukur itu apa? Kalau kita belajar dengan Imam Ghazali, kata Imam Ghazali as-syukru manazilun. Syukur itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan syukur itu yang pertama awaluha ma'rifatun nikmah. Orang kalau memang benar-benar mengaku bersyukur, tingkatan syukur yang pertama dia harus mengetahui bahwasanya semua nikmat yang dia syukuri itu tadi atau nikmat yang ada di sekitarnya ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Gus, semua orang tahu. Loh belum tentu. Banyak orang yang tidak tahu. Kadang dia itu mendapatkan nikmat merasa karena kehebatan dirinya. Benar apa enggak? Kadang ada orang, dipuji orang. Bu, jenengan itu usianya 70 tapi kayak 17. Wah, langsung kemayu. Merasa karena kehebatannya dia merawat tubuhnya. Ada orang dipuji, bapak ini kaya raya, sultan, menjadi orang yang sahok, yang dermawan. Langsung dia itu merasa
bahwasanya kekayaannya itu karena memang kehebatan dirinya bekerja. Nah, ini berarti tingkatan syukur yang pertama saja dia tidak berhasil. Ketika seseorang itu berhasil tingkatan syukur yang pertama, entah dipuji atau bahkan dia merasa memiliki kenikmatan yang ada di sekitarnya, tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam dirinya, entah itu keluarga, kesehatan, kejayaan, rezeki, atau apapun kedudukan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Gus, tapi saya ini ya memang susah payah. Iya, ikhtiar itu penting. Tapi ketika ikhtiar kita sudah membuahkan hasil, tidak layak seorang hamba merasa yang ada di hadapannya itu karena kehebatannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, al-asbab la tuni anka syai'an illa biidznillah. Sebab-sebab atau ikhtiar-ikhtiarmu ini tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpang berambai sampai berusia 43 tahun. Bahkan menjadi desa pertama yang bisa menghadirkan saya dan tim hadroh di Kalimantan Tengah. Ini selain karena ikhtiarnya para pendahulu-pendahulunya, ikhtiarnya para lurahnya, ikhtiarnya para masyarakatnya, ini semua karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sadar bahwasanya semua nikmat itu sumbernya dari Allah. Loh Gus, tapi saya ini ya susah payah untuk menjaga desa ini atau apapun. Nah, ketika kita merasa seperti itu, kita harus yakin, kata Ibnul Qayyim, wahya mujarratu wasail. Usaha itu hanyalah perantara, hanyalah sarana, la khaliqah wala mustaqilah. Tidak bisa menjadi pencipta maupun penentu hasil. Kayak Ibu Bupati ini dianugerahi oleh Allah bisa memimpin kota Waringin Barat 2 kali ya Ibu ya. Nah ini selain beliau itu ya memang luar biasa. Saya lihat pidatonya enak didengarkan. Bahkan beliau ini cerdas loh. Belajar bahasa Jawa, pantun-pantunnya tadi spontan loh. Spontan ya Ibu Bupati ya. Masya Allah. Beliau langsung hafal, langsung bisa loh, langsung lumayan fasih loh. Ya kayak saya kalau bahasa Inggris lah. Ya, langsung fasih. Nah ini selain dari ikhtiar beliau atau doa dari pendahulu-pendahulu beliau, karena beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau tidak diizini, mau ikhtiar seperti apapun, ya tidak akan berhasil. Nah ketika seseorang itu sudah meyakini bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya selain dia itu berikhtiar, beliau itu juga berusaha untuk melakukan jalur langit agar Allah menurunkan izinnya. Paham? Maksudnya gimana? Umpamane ada yang berhasil menjadi juragan sawit, ada yang berhasil menjadi juragan bakso. Ketika dia itu mengaku, wah Masya Allah warung saya itu dulunya 1, sekarang 5, sekarang 10. Sawit saya dulu itu 2 hektar, sekarang 20 hektar. Dulu itu saya hanya punya ini, sekarang ini. Lah ketika dia itu mampu makrifatin nikmah, mampu mengetahui bahwasanya sumbernya nikmat dari Allah, selain dia itu ikhtiar jalur darat, pasti dia itu juga akan ikhtiar melobi pusat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia akan meyakini bahwasanya piye carane nek awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti. Dadi nyambut gawe kuwi penting, ibadah ya penting, ikhtiar kuwi penting, donga ya penting. Itu kuncinya itu adalah ma'rifatun nikmah. Mengetahui bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah. Lah masyarakat simpang berambai kalau benar-benar mensyukuri
desa ini yang berumur 43 tahun, selain menjaga kerukunan desa ini, ibadahnya juga dijaga, kemaksiatannya juga diminimalisir, ketakwaannya ditingkatkan, keimanannya ditebalkan. Insya Allah akan menjadi desa yang baru, diridhoi oleh Allah. Lah itu kuncinya adalah ma'rifatun nikmah. Nomor 2, kuncinya apa? Ketika kita mengakui bersyukur kepada Allah, al-farhu biha atau al-farhu bin nikmah, itu kata Imam Ghazali. Kalau kamu memang mengaku bersyukur kepada Allah, bahagialah atas nikmatnya Allah. Banyak orang yang mengaku sudah bersyukur, tapi pada kenyataannya dia tetap mengeluh dengan nikmat yang ada di sekitarnya. Contoh kecil apa? Semisal kita itu berdoa kepada Allah dan sampai usaha susah payah pengen HP, katakanlah. Saya ini pengen HP iPhone. Tapi dilalah kersane Allah. Allah menurunkannya itu Xiaomi. Pengennya iPhone, Allah menurunkannya Cross atau Xiaomi. Wes, pengen saya ini yang kameranya 3 di belakang, tapi dapatnya yang kameranya 1. Padahal itu semua kan keputusannya Allah. Lah kalau mengaku bersyukur, orang itu harus mampu ridho akan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gagal syukur atau kufur nikmat, sudah mendapatkan nikmat tapi masih mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Sudah punya suami, lihat suaminya temannya. Wonge teko? Panggah kono tersangkane. Wis duwe omah. Omahe ya wis apik, ya wis cukup, tapi jek nyawang omahe kancane. Gak seneng, gak pernah bersyukur, gak pernah bahagia akan nikmat yang ada di sekitarnya. Kurang terus. Boleh kita itu pengen sesuatu kebaikan itu boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita itu tidak ridho akan nikmat yang sudah ada di antara kita. Jadi kalau panjenengan ini nek pengen nikmat wibarokah, bahagia. Wah, aku iki duweku saiki motor iki, HP iki. Wis tak nikmati ae. Wah, saya ini takdirnya sekarang masih harus di Simpang Brambai. Untuk pulang ke Jawa mungkin harus 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Bahagia saja, ridho saja. Ketika manusia itu mampu ridho akan pemberian Allah, maka kata Rasulullah dia akan menjadi manusia yang kaya hatinya. Tenang, dia akan damai. Tapi mau dia itu dikasih apapun, ketika dia itu tidak bahagia akan pemberian Allah, yang ada mengeluh. Punya motor 1, lihat motor temannya yang lebih bagus. Akhirnya motor temannya dipikir dimasukkan kepala. Otak ini kemasukan motor. Punya rumah sudah bagus, tapi tidak mampu ridho dan tidak mampu bahagia akan rumahnya. Melihat rumah tetangganya, wah rumah tetangga saya dicor. Dak cori loh dilebokni sirah. Pikir sampai ngeluh. Gitu. Bojo pilih-pilihane dhewe. Nek golek-golek dhewe. Baran wis ngetokne anak 3 awake rada gemoy lemu. Iki kok malih lemu ngene apa pertombok ae. Akhirnya nyawang bojone kancane lebokne sirah. Jadi utek imang wis kebeken apa imang? Montor. Dake tanggane iki mang. Bojone tanggane mlebu utek. Kalau datang ke manten di sini itu apa? Becek buah itu loh. Nah, datang mantenan itu loh. Nah, lihat gelangnya temannya itu sampai kelek ini. Perhiasannya temannya dimasukkan kepala. Pulang ngamuk karo bojone. Weh, gelangku iki mek titik, Mas. Nek koncoku teko lekek. Kalunge 5 kilo sampai awake ngene. Ini perhiasannya temannya dimasukkan kepala. Akhirnya otak ini
kepenuhan hartanya tetangganya, hartanya temannya. Akhirnya ya udah, dia tidak bersyukur, akhirnya sakit dibuat sendiri, pusing dibuat sendiri. Makanya kuncinya yang kedua adalah al-farhu bin nikmah. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-farhu bin nikmah itu min tamami syukriha. Salah satu kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika prakteknya mensyukuri desa Simpang Brambai, seluruh masyarakatnya ini tidak usah mengukur nikmat dengan desa yang lain. Bahagia saja dengan kekayaan yang ada di Simpang Brambai. Semangat saja, rukun saja. Kalau kamu itu terus mengukur, kemudian iri, dengki, hasut, wah ini bahaya. Bahaya. Ketika ada orang yang bertanya enggak bahaya toh, bahaya pol. Bahaya pol. Nah, terus yang ketiga apa? Kuncinya bersyukur, kata Imam Ghazali. Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Ketika orang tersebut mampu menggunakan nikmat yang ada itu tadi untuk ketaatan kepada Allah. Jadi puncak syukuran desa Simpang Brambai ini, ketika syukuran ini memang benar-benar berhasil, ketika masyarakatnya banyak yang bertakwa kepada Allah. Gimana kekayaan alam Simpang Brambai, kekayaan alam kota Waringin Barat ini benar-benar digunakan untuk taat kepada Allah. Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Jenengan ya gitu. Kalau memang rumah tangganya ingin barokah, keluarganya ingin barokah, apapun yang ada di dalam rumah tanggamu gunakan untuk taat kepada Allah. Rezekimu gunakan untuk taat, kendaraanmu gunakan untuk taat, rumahmu gunakan untuk taat kepada Allah. Penuhi surau-surau yang ada di desamu, penuhi masjid-masjid yang ada di desamu. Insya Allah akan tercipta janjinya Allah, la in syakartum la azidan. Maka ketika seseorang itu mampu bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika banyak orang yang maksiat dikasih hasil alam, dikasih kekayaan, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat rezeki, dikasih nikmat tanah makmur, tapi kok malah bermaksiat. Imam Abu Hasim menyampaikan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah, menjadi masalah. Naudzubillah min. Ketika masyarakat Simpang Brambai, wah, ayo Pak Lurah, kita tasakuran pengajian saja. Saya nanti rotinya, saya nanti air mineralnya, saya nanti panggungnya, saya nanti sound systemnya. Wah, semua itu berbondong-bondong. Karena bentuk tasakuran yang baik itu adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang semangat bangun masjid. Di sini ada yang semangat menjadi marbot masjid. Bahkan kayak kemarin saya di Masjid Riyadhus Sholihin itu Masya Allah berkumpul marbotnya, imam besarnya dan sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah ketika terus seperti itu, insya Allah daerah ini, Kalimantan Tengah ini insya Allah akan dijauhkan dari musibah dan balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah masyarakatnya akan selamat dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat, dan insya Allah kelak akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu monggo, kalau memang malam hari ini kita mensyukuri Waringin Barat Simpang Brambai ini, kota Waringin Barat Simpang Brambai ini, monggo ayo kita berbondong-bondong menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh.
Mungkin yang biasanya minum arak, ada orang yang minum arak. Sing biasa ning garangan tukang mabuk wonge teko. Oh, panggah ning kono wae. Nah, wong komplit, layak modele botol. Nah. Heeh, sing biasane nyanyi karaokean nenek. Wonge teko. Heeh. Lah iya, ya panggah penak pengajian ngene iki. Lah karaoke sampean nek karaoke sangu 100.000. Oh, lato-latomu iso dijejek LC. Heeh. Lah tapi nek jenengan iki wau gelem ngaji ngene iki, waduh ngaji ning kene malah iso ngrungokne pengajian, iso bahagia, lali karo utange, lali karo masalahe nggih to? Mak-mak ya ngono. Mek gur numpak pickup, numpak nopo urunan iso nyang wong ganteng ngene iki. Lah. Ya to? Dangke beruntung, makanya enggak usah maksiat lah, enggak usah maksiat. Makanya kalau kita mampu bersyukur dan menggunakan nikmat itu dengan baik, asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada di dalam dirimu. Wa sayyidun lil mafqud, dan syukur dapat menarik nikmat yang belum ada di dalam dirimu. Insya Allah seluruh yang hadir akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ternyata yang hadir luar biasa. Sampai ini enggak kelihatan mana yang garangan, mana yang enggak ketok. Saya itu di Blitar kan terkenalnya Gusnya garangan biasanya. Tapi ternyata di sini yang hadir mulai para kiai, para tokoh, bahkan pejabat, Masya Allah. Dan kerukunan di Kota Waringin Barat ini harus benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga. Saya berkali-kali menyampaikan karena ya Allah kompak organisasinya, mulai dari NU-nya, mulai dari yang lain, Masya Allah luar biasa. Pejabatnya, umaroknya, ulamanya semangat, rakyatnya juga semangat, Masya Allah. Bahkan kegiatan seperti ini bisa sukses. Ini kan musim hujan ya kan? Nah, tapi tidak hujan, diberi kelancaran, Masya Allah. Ini pasti karena doa-doa orang tulus itu. Yang mulai sore sudah hadir, sholat asar di sini, sholat maghrib di sini, Masya Allah. Semoga apapun hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini juga acara Isra Mi'raj, karena tadi malam saya di masjid sudah membahas sedikit tentang Isra Mi'raj. Karena Tablek Akbar ini dan karena kerukunan ini saya ingin membahas tentang gimana kita itu menjadi manusia yang utama. Tadi kalau masalah syukur tadi kan sudah gitu. Pun ngantuk napa dereng? Sudah ngantuk? Ah, dereng. Jadi panjenengan itu sering mendengar istilah ketika saya itu bilang dekengan pusat. Pernah dengar? Kamu itu kalau ingin menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat, maksudnya dekengan pusat itu gimana? Ya didekengi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pusatnya manusia. Lah kalau pusatnya manusia itu pun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pusatnya pusat ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada beberapa resep, ada beberapa tips agar manusia itu menjadi manusia yang utama. Artinya utama di sini ketika dia itu menjadi manusia yang utama, insya Allah dia itu akan menjadi manusia yang utama di hadapan Allah dan utama di hadapan para manusia. Lah, desa ini kan sudah Simpang Brambai ini rukunnya sudah, kompaknya sudah, guyupnya sudah. PR-nya apa? Gimana kita itu menjadi manusia yang utama. Bersaing yang baik itu bukan bersaing dengan orang lain, gimana kita mampu bersaing dengan masa lalu kita yang belum baik dengan hidup kita saat ini. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bersaing dengan masa lalunya. Artinya gimana? Gimana hidupnya itu terus bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan gimana dia itu mampu mempersiapkan bekal setelah kehidupannya atau setelah kematiannya.
Itu al-qayyis, orang yang cerdas kata Rasulullah. Nah, malam hari ini saya ingin membahas gimana kita itu menjadi afdhalun nas, orang yang utama, agar kita diutamakan oleh Allah dan utama di hadapan para manusia. Izin mohon maaf, ketika jenengan itu ada di suatu tempat kemudian panjenengan diutamakan, seneng atau enggak? Mungkin panjenengan beli sesuatu di warung, kemudian diutamakan, "Wah, ini Pak Lurah toh. Ini Pak Lurah Simpang Brambe toh. Wah, ini Pak Heri toh." Akhirnya antri 300, dia itu didahulukan. Semisal lah, sulit nyari jadwal saya, kemudian saya utamakan. Seneng apa enggak? Wah, saya langsung mau karena Ibu Bupati baik. Wah, di Kalimantan Tengah. Wah, oke, saya siap. Awalnya harus antri bertahun-tahun, tiba-tiba hanya antri 1 bulan. Seneng apa enggak? Seneng toh? Nah, artinya menjadi manusia yang utama ini memang istimewa. Apalagi kalau utama di hadapan Allah. Belum sampai berdoa minta apa-apa, masih batin toh. Ya Allah pengen umroh. Tiba-tiba besok ada orang ngumrohkan. Tiba-tiba panenan sawit itu rizkinya min haitsu la yahtasib. Banyaknya berlipat-lipat ganda. Nah ini kan istimewa. Lagi berdoa pengen sehat. Tiba-tiba di ronsen, didiagnosa penyakitnya sudah enggak ada. Nah ini karena mendapatkan keutamaan dari Allah. Nah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kuncinya menjadi manusia yang utama, afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baiknya manusia itu ketika di dalam dirinya bersemayam 5 hal. Diingat-ingat boleh, dicatat juga boleh. Ini kunci menjadi manusia yang utama dan kunci menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Lebih sebaik-baiknya manusia atau manusia yang utama adalah manusia yang di dalam dirinya bersemayam 5 hal. 5 hal itu tadi apa saja? Yang pertama adalah ayyakuna ala ibadati rabbihim mukbilan. Ketika dalam setiap aktivitas kebaikannya diniatkan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah. Contoh paling sederhana, Pak Lurah, Pak Heri Sudarmanto memimpin Simpang Brambe. Wah, saya niatkan ini pengabdian agar saya itu menjadi orang yang bermanfaat, agar desa saya itu ada perubahan, agar desa saya itu maju. Ibu Bupati niat sampai 2 periode. Wah, saya niatkan ini agar Kota Waringin Barat ini tambah baik. Ini saya niatkan untuk beribadah. Pengabdian saya kepada umat, kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Nah, jenengan semua ya gitu. Saya bekerja berangkat pagi. Ini untuk mencari bekal ibadah agar saya itu kuat melakukan ibadah. Saya ngaji, datang di majelis ini mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Begitu juga saya ini. Kalau ingin menjadi afdhalun nas, jangan sampai saya jauh-jauh dari Blitar ke Kalimantan Tengah, niatnya tidak niat untuk perwujudan ibadah, jangan sampai. Kalau ingin jadi afdhalun nas, niatkanlah kebaikan panjenengan untuk perwujudan ibadah kepada Allah. Ini poin yang pertama. Paham? Jenengan, istri di rumah, suaminya kerja. Ketika masak ini loh, ini niatkanlah, wah saya ini masak, ini untuk suami saya, untuk anak-anak saya. Ini sebagai perwujudan ibadah saya, bakti saya kepada suami saya. Sudah, diniati seperti itu. Agar ini keluarga saya barokah. Masak nggak ngeluh, nggak kayak emak-emak ini. Kadang masak ngeluh, akhirnya rasanya asin kabeh. Arom lecur, rapat yang kayak duit, ngongkon masak. Lah, ngeresulo ae. Nah, kuncinya afdhalun nas ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Lakukanlah setiap amal kebaikanmu untuk perwujudan ibadah. Paham? Pokok kebaikan yang tidak bersifat kemaksiatan, niatkanlah sebagai perwujudan ibadah. Ini poin yang pertama. Gak usah tak tafsiri, tak sebutkan satu persatu, waktunya nanti gak nutut.
Kalau memang pengen dijelaskan satu persatu secara perinci, ngundang lagi kapan-kapan. Tahun depan. Karena ini masih penuh lah. Masih penuh ya, nggak tahu lah nanti kalau ada golden ticket untuk Kalimantan Tengah, ya nggak tahu lah. Tapi insya Allah khusus untuk Kalimantan Tengah akan mudah lah. Ya karena itu tadi Ibu Bupati, Pak Wabub, lurah-lurahnya juga kompak. Wah ini langka ini. Seneng saya. Masyarakatnya ya kompak kok, garangannya ya banyak. Seneng saya, seneng. Lanjut nggih. Kuncinya yang pertama sudah ingat ya. Abdul Nas. Kuncinya yang nomor 2 untuk menjadi manusia yang utama apa? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Gimana di dalam diri kita itu muncul niat, muncul praktek, gimana kita mampu bermanfaat untuk orang lain. Loh Gus, tapi kalau bermanfaat untuk orang lain itu capek. Seluruh orang yang bermanfaat pasti capek. Kalau nggak pingin capek, ya nggak usah jadi orang bermanfaat. Tapi kalau nggak jadi orang bermanfaat, berarti kamu belum berhasil menjadi orang baik. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika ingin membangun simpang Berambai, ini jangan hanya pasrah ke Pak Lurah. Gimana ya saya ini bisa membangun simpang Berambai dengan lebih baik. Oh saya ini faknya ini suara saya bagus. Oh apa saya hidupkan hadro-hadro di musola-musola yang ada. Semisal ingin bangun kota Waringin Barat, ini jangan hanya sampai pasrah ke Ibu Bupati sama Pak Wabub. Gimana ya saya caranya bangun? Oh saya ini kreatifnya, saya bikin kayak tadi saya itu dikasih apa ya, kayak blangkon apa-apa. Blawung itu. Apa? Lawung. Ngerti ku lawuh. Lawuh mangan. Kayak ada, wah saya ini kreatifnya buat lawung atau apa. Oh saya ini kreatifnya buat apalah. Ayo bangun agar kamu itu menjadi orang yang bermanfaat. Jadi jangan sampai hanya mengurusi dirinya sendiri. Makanya mohon maaf, saya ini kalau Senin sama Kemis saya tidak bisa diundang. Karena di sana ada rutinan di rumah saya, Ibu Bupati. Kalau malam Selasa saya rutinan pengajian, baca kitab, sambil ngopeni garangan-garangan itu. Malam Jumat saya baca maulid Simtudurar. Setiap Senin sama Kemis. Karena tujuan saya itu biar saya bermanfaat. Kalau di rumah kan saya yang repot. Nyiapin apa, dan tidak ada yang ngasih bisaroh atau ngasih hadiah, ngasih tumpeng parsel, tidak ada kalau saya di rumah. Malah saya yang ngasih orang-orang jamu, masak dan sebagainya. Lah itu tujuan saya agar saya itu bermanfaat juga. Akhirnya UMKM di masyarakat sekitar saya itu jalan. Tetangga-tetangga saya punya gesos, toilet. Jadi tetangga saya itu ada yang sekarang sukses jadi juragan toilet. Karena berkah BAB-nya jamaah itu. Itu iya. Nah ini salah satu perwujudan gimana saya itu biar bermanfaat. Bermanfaat kalau diundang orang kan saya selalu dapat hadiah, dapat tumpeng, dapat berkat. Besok dibelikan tiket kan gitu. Nah, tapi kalau saya di rumah kemudian mungkin di YouTube orang-orang yang akhirnya dengan lihat yang belakangnya ada gebyok itu loh. Lah itu tujuan saya agar saya itu bermanfaat bagi orang lain. Tetangga saya dapat uang, dapat rezeki dan sebagainya. Walaupun seperti ini juga bermanfaat akhirnya. Tapi kalau di rumah lebih bermanfaat lagi. Nah, jenengan juga gitu. Kalau ingin mendapatkan dekengan pusat, poin yang nomor 2 adalah gimana diri kita itu bermanfaat untuk makhluknya Allah yang lain. Ya sesekalilah walaupun kita itu masih nakal, walaupun kita itu masih penjudi, peminum, walaupun kita itu masih ahli maksiat, bantulah orang, ringanlah tangan. Karena salah satu kunci agar manusia itu dicintai seluruh manusia dan dicintai Allah, dia itu ringan tangan. Manfaat, paham? Lanjut apa stop? Nah, nomor 1 masih ingat tadi? Nah, gimana dalam hidupmu selalu ada perwujudan ibadah. Nomor 2, gimana dirimu bermanfaat bagi orang lain. Nomor 3,
Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kuncinya agar menjadi afdhalun nas ayyakunan nas min syarrihi aminina. Gimana dalam hidup kita mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Sekarang poin nomor 3 ini adalah poin yang paling sulit. Poin yang paling sulit lah, kita itu bangun tidur ya sudah menyakiti orang lain loh. Bener apa enggak? Bener. Moro-moro ge story ning WA ngelokne wong. Kelo kok moro-moro bayi. Padahal nek rabi jek diingi paling meteng dhisik. Lah. Ya toh? Mari kuwi enek anake wong metu. Kok ireng ra padha karo pak mboke, sanuke anake tanggane. Lah. Nyakiti orang, belum tahu kebenarannya, sudah ikut menghujat, ikut mengbuli orang. Ya benar? Ya enggak? Saat ini kan kayak gitu. Tahu apa berita di Facebook, berita di TikTok, berita di TV. Belum jelas kebenarannya. Ini sudah menyakiti. Tiba-tiba mak-mak ini nggak tahu apa-apa ngetik sambil di pasar. Wah, pegel, gini. Kayak orang kalau belum tahu aslinya Gus Ikdam itu kadang benci. Karena neng YouTube ketok tuwek memang. Barang aslinya kan ya lumayan bagus. Nah, iya toh. Oh toh. Mak-mak yang ngrungokne ngaji harus ngowoh-ngowoh. Alhamdulillah sampai lali arep utange. Pokok aja lali arep bojone lho ya. Bahaya wi. Jadi kunci yang nomor 3, jangan menyakiti orang lah. Di Simpang Brambai di Kota Waringin Barat ini, di Pangkalan Banteng ini, jangan sampai menyakiti temannya. Walaupun kita beda suku, beda ras, atau bahkan beda agama, jangan sampai menyakiti yang lain. Bahkan Islam itu mengajarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wes aide sing apik, terus melihat sesuatu itu jangan mudah menyimpulkan. Belum tahu kebenarannya jangan ikut-ikut. Coba tahu berita apa-apa itu dicek dulu. Tabayun dulu, itu pesannya Allah. Klarifikasi dulu. Semisal mohon maaf, kayak ibu-ibu ditinggal kerja bapak-bapak di ladang katakanlah. Saweti ladang tak jenenge? Nah, semisal ibu-ibu ditinggal di ladang. Kemudian datang orang fasik. Fasik itu menurut tafsirannya ada 2. Yang pertama yang dikatakan fasik itu orang yang rutin melakukan dosa kecil tapi rutin istiqomah. Ada kalanya orang yang melakukan dosa besar. Ada yang rutin melakukan dosa besar istiqomah ada. Wonge teko. Biasanya yang lemu-lemu iki lho biasane. Lah semisal datang orang fasik. Orang fasik itu datang. Suamimu tadi di ladang itu ketemu mantannya. Gini. Belum tahu kebenarannya. Tiba-tiba ibu-ibu ini sudah nyambut suaminya. Nggawa ompreng. Gak usah mulai. Turun jaba. Wis ngene wis suwe. Padahal memang tibakno ketemu mbah-mbah, tuwek, nulungi ngunggahne suket, apa piye. Nek ra ngono kadang enek ibu-ibu iki gagal paham. Enek suamine rapat. Umpamane rapat NO lah. Rapat MWC apa piye, Pak? Bu, aku tak rapat sik. Iya, Pak, engko mulai jam 10 ya. Dilalah krana rapat imang mlese wektune. Akhirnya mulai jam 12. Wah, langsung kancane kon video kabeh. Dadi sor beduk di video, jeding di video. Kira-kira enek sapa iki? Jerene mulai jam 10 kok mulai jam 12. Nah, biasanya sing tukang ngono kuwi kudu ireng klambi kuning. Lah. Lah iya. Jangan seperti itu. Kalau belum tahu kebenarannya dan kenyataannya jangan mudah menyimpulkan. Ayatnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikun binaba'in balik sampean lari kabeh. Kalau datang kepadamu orang fasik ya toh, membawa kabar berita buruk, tabayun. Fatabayyanu, tabayun dulu. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, ojo moro-moro wae. Agar tidak berpotensi menyakiti orang lah, agar tidak potensi fitnah,
Lah hari ini bangsa kita, negeri kita ini lagi diuji. Sekarang kecanggihan teknologi itu istimewa. Istimewa loh, sekarang itu tidak hanya masalah sosial media loh, AI ada loh. Sekarang saya sama Pak Lurah ini diedit rangkul-rangkulan bisa loh. Dan kelihat kenyataan, diedit ciuman iso loh ini. Enek emak-emak moro-moro diedit ngamplok saya bisa loh. Teknologi itu canggih sekarang, makanya jangan mudah percaya dulu. Makanya Mas Wapres, Mas Gibran itu menyampaikan kita itu harus melek sosial media, khususnya para santri. Iya, karena kalau kita nggak melek sosial media, selain kita ketinggalan teknologi, efeknya apa? Kita itu mudah nanti dibuat pusing. Ya, Gus Ikdam ini ya, badannya dikasih Gus Ikdam, kepalanya dikasih Pak Lurah, ini bisa loh. Dan koyok tenanan. Jadi irung kuwi diganti irunge Margono iso. Ngoten niku lho. Dan itu koyo enggak editan iki tenanan iso. Ngoten lho, paham nggih? Nah, suara saya ini loh, makanya kayak kadang di TikTok, saya ini kan enggak punya sosial media. TikTok itu saya enggak punya. Facebook saya enggak punya. Ini bahkan saya menyuruh orang untuk merapikan ini. Jadi Facebook yang atas nama saya itu bukan saya itu. Saya enggak tahu, saya itu punyanya cuma Instagram tok. Namanya Ikdam Muhammad itu tok. Wis satu itu tok. Lah, tapi nama saya dibuat orang cari nganu, kadang ada yang mengumumkan Gus Ikdam butuh bantuan ini. Wah, jangan percaya. Makanya tadi saya bilang ke Pak Lurah, Ibu Bupati, tenang kalau pengen jadwal saya tenang, ini masih saya rapikan. Jangan sampai terkena makelar-makelar atau orang-orang yang berkepentingan. Sabar dulu, ini saya rapikan karena tujuan saya meratakan satu Indonesia iki krana pengen cetuk Gus Ikdam kabeh. Ngono lho, garangane iki akeh. Ngoten lho nggih. Sabar dulu. Jangan sampai setelah ini baru wah seneng wis sesuk kudu. Sabar dulu, nanti tak rembuk sama Ibu Bupati. Ngoten nggih. Nah, nanti bisa diacarakan di kota sana nanti. Masya Allah, masuk luar biasa. Jadi penting rukun, jangan mudah diadu domba. Walam taslab hadhi nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas illa mafsadahu dolimuna min sufusihim. Anugerah kesuksesan, kerukunan, kemerdekaan ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan adanya kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang dolim. Makanya di Kalimantan Tengah ini kalau ada orang dolim mau mengadu domba, jangan mudah percaya. Pertahanan kerukunan ini ila yaumil kiamah. Apapun rasnya, apapun bahkan partainya, apapun pilihannya, tapi ketika sudah berbicara Kalimantan Tengah kita harus kompak, harus rukun. Semoga menjadi daerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kuncinya menjadi manusia yang utama nomor 4 apa? Ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Tidak menyandarkan diri pada manusia. Hidupnya bergantung kepada Allah. Banyak orang menyesal, banyak orang kecewa karena menyandarkan hidupnya pada manusia. Sandarkan itu kepada Allah. Kayak anak kecil, anak muda-muda itu kadang kan menyandarkan hidupnya pada manusia. Masih kecil kadang wis pacaran, ngalor ngidul digandengi. Ya toh? Wis ngalor ngidul bocah enom-enom lho biane, ya toh? Pacaran ngalor ngidul digandengi, tibakno kadung digondang, gandeng ngalor ngidul tibakno ora dadi bojone. Tibakno terope karo wong liya, undangane karo wong liya. Lah iki aja menyandarkan pada manusia. Kalau kamu menyandarkan hidup pada manusia kecewa. Akhirnya engko barno pacare rabi karo wong liya langsung ge story ning WA. Hidup ini sudah enggak ada gunanya. Nyawa ini sudah tidak berarti. Karena dia sudah sama yang lain. Dilalah yang kasih komentar Israel. Oke, 5 menit nyampe. Yo wes nyawamu bar, Pak. Is dead. Amsong. Aneh-aneh kok dadake story ngono kuwi. Nah, makanya jangan menyandarkan pada manusia.
Makanya sandarkan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Billah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Gus, tapi hidup ini terlalu berat, terlalu sulit. Taharraku bisobri. Berjalanlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah. Bertahanlah dengan doa-doa. Taqawwu bil iman. Kuatkanlah dengan penuh keimanan. Insya Allah hidupmu akan selamat dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci menjadi Afdhalun Nas yang nomor 5 apa? Ayyakuna lil maut musta'idan. Gimana panjenengan semua selalu mengingat kematian. Orang yang tidak ingat kematian, dia akan merasa hidupnya selama-lamanya dan akhirnya menunda-nunda tobat dan akhirnya kepanjangan angan-angannya kesuwen, kedawan. Akrep nglakoni ibadah malah ditunda-tunda. Makanya selalu mengingat kematian. Orang yang ingat kematian akhirnya dia akan terus semangat untuk beribadah. Untuk bekal kematian ketika dirinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 5 hal ini tadi adalah kunci menjadi Afdhalun Nas. Kunci menjadi manusia yang utama. Kunci menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat. Mugi-mugi kita semua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan dekengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.